Maka di dalam film Battle of Sorrow itu John Wright itu kan punya kesempatan menembak Musa, tapi tidak dilakukan. Memang itu Suyanto membuat seperti itu karena dia punya ruh. Bagaimana caranya agar ruh, jiwa, dan jasad yang kita miliki dapat memberikan kekuatan positif kepada diri kita agar mampu mendidik dengan cara menyentuh ruh, jiwa, dan jasad mereka, Prof? Wah, luar biasa. Mantap sekali nih, Prof. Angel jawabannya. Bagaimana kami dapat memupuk potensi peserta didik terutama untuk anak usia dini di era globalisasi seperti saat ini, Prof? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Iya. Jawabannya yang susah. Nah, yang jelas kalau kita kembali ke attitude, knowledge, and skill, maka saya lebih ke attitude atau sikap. Atau kalau sikap itu kan adalah ekspresi atau suasana hati atau watak kepada orang lain. Itu namanya sikap. Jadi basisnya hati ya kan sebetulnya. Maka Ki Hajar itu kan pendidikan itu ngeroso itu hati, kemudian ngerti itu otak, ngelakoni itu skill ya kan. Bisa seperti itu. Lah saat ini kesempatan di dalam keluarga itu memoles yang ngeroso itu. Karena itu yang lebih penting dari yang semuanya ya. Tetapi kalau bisa ya kita mengkombinasikan. Nah, menurut Inayat kan kita itu lemah dirasa tadi ya. Ya, pendidikan kita dijejeli yang paling banyak intelektual, dimensi intelektual supaya menjadi orang pintar. Iya. Ya betul, akhirnya Barat lebih tinggi dari Timur ya. Tetapi ada jembatan psikologi dan dimensi sentimental. Nah, dimensi sentimental Timur lebih mendahului Barat 2000 tahun. Sama-sama hebatnya, maka ini dikombinasikan. Iya. Ya kan? Jadi Barat nggak menang semua, dia menang di intelektual, tapi kalah di sentimental atau di pengilhaman. Ya. Nah, jadi kalau ini kita kombinasikan luar biasa, yang saya sebut namanya alkemi. Alkemi, keren sekali. Mengubah besi menjadi emas. Iya, mengubah besi menjadi emas dan luar biasa. Prof itu kalau selalu menyampaikan alkemi itu semua guru tersentuh, semua langsung melting gitu ya, Prof. Keren sekali. Baik, Prof, tadi ya memupuk potensi peserta didik terutama nggak hanya knowledge yang memang hanya berupa angka saja gitu, ternyata karakter itu juga penting sekali ya, Prof, ya, mengolah hati gitu ya, Prof. Dan itu tantangan sekali sih, Prof. Ya, makanya di dalam alkemi itu kan saya biasa menyebut dengan cerita kan, yaitu kisahnya, tak ulang saja kan. Iya, boleh nih, Prof. Bagus, kisahnya seorang raja kepingin mendalami ilmu yang namanya alkemi ya. Akhirnya raja itu mencari orang yang ahli alkemi dan nggak ketemu, kemudian punggawa ada, mungkin ini, oh ya suruh panggil ke istana, nggak mau dia, dipaksa kan. Setelah itu rajanya, maukah engkau mengajarkan ilmu yang luar biasa itu, alkemi, kepadaku? Si ahli alkemi menjawab, maaf Baginda, Baginda salah, bukan aku. Kalau orang hebat biasanya malah kayak iya. Kalau kamu tidak mau mengajarkan, kamu akan aku hukum. Maaf Baginda, bukan aku. Kalau kamu tidak mengajarkan, aku akan menghukum kamu dengan hukuman pancung. Maaf Baginda, bukan saya. Wahai punggawa, masukkan ke dalam penjara. 1 minggu saya beri waktu kamu, saya hukum pancung. Begitu malam tiba, seorang pelayan datang. Gimana perasaanmu? Kamu tidak bersalah, mau dihukum pancung ya. Berempati, sangat luar biasa. Ini makanan untukmu ya. Ini minuman. Apakah tempat tidurmu ada yang bisa saya bersihkan lagi? Tadi sudah saya bersihkan ya. Udah, terima kasih pelayan. Terima kasih. Ya udah, nikmati malammu ya. Pelayannya pulang, kemudian menjelang malam, pagi didatangkan, bagaimana kamu mau mengajarkan
dia telah selalu mengatakan tidak, ya. Dan pada malam menjelang dipancung, ya kan, maka pelayan itu datang kembali. Dan akhirnya pelayan, bagaimana? Ya, andaikan aku bisa membantu, kamu akan bantu. Ya. Tetapi saya hanya seorang pelayan. Ya, terima kasih, kamu luar biasa melayani saya, kata ahli alkemi itu. Kemudian dia pamit, tapi sebelum sampai pintu, pelayan, sebentar. Kamu akan aku ajarkan ilmu alkemi. Karena kamu yang cocok. Bukan Baginda. Wah, katanya. Kemudian dibisikkan ya, ilmu alkemi itu kepada pelayan itu. Terima kasih. Luar biasa. Nah, pulanglah. Pada pagi hari akhirnya, wahai Al-Gujul, kamu sudah siap memancung dia. Sudah siap Baginda. Ya, kalau hari ini kamu tidak mengajarkan kepadaku, kamu akan aku hukum pancung. Maaf Baginda, bukan saya. Ya. Andaikan saya tidak akan mengajarkan seperti Baginda, orang yang suka memaksa. Si raja itu tersenyum dan meskipun engkau tidak mengajarkan alkemi kepadaku, aku sudah tahu rahasia alkemi itu. Bagaimana Baginda tahu? Karena sesungguhnya yang setiap malam melayani kamu itu aku. Sehingga aku tahu. Wahai Punggawa, lepas ikatannya dia. Beri hadiah. Antarkan dia pulang. Saya mengucapkan terima kasih. Karena sudah mengajarkan ilmu alkemi. Dan ilmu alkemi itu, jembatan menuju ke sana itu ada 4 yang dibisikkan. 1, wahai pelayan, kalau kamu berhubungan dengan orang lain, gunakan rasa. Nah, ini yang harus dididikkan. Yeah. Gunakan hati. Itu nomor 1. Yang nomor 2, kalau dengan orang lain, hendaknya engkau berempati kalau dia terjadi sesuatu tidak nyaman di hati. Yang ketiga, dengan orang lain kalau bisa kamu bisa melayani. Dan yang terakhir, berbuatlah luar biasa dengan ikhlas. Itulah pintu untuk menuju ilmu alkemi. Luar biasa sekali Prof, ilmu alkemi, dan akhirnya dapat juga ya ilmunya ya. Tadi luar karena biasa. Rajanya iya, jadi karena pelayan. Iya, benar sekali Prof. Jadi rahasianya kalau ingin dapat ilmu itu harus menjadi seorang pelayan yang nobody. Iya, tidak betul. Siapapun, menghilangkan ego. Seperti saya jadi guru SMP dulu. Antara kepentingan saya dan kepentingannya anak-anak. Ya saya juga nggak tahu ketika itu, tetapi Tuhan Maha Segalanya. Luar biasa ya Prof ya, tadi ilmu alkemi. Semoga nih semua sahabat guru nih bisa mendapatkan poin-poin gitu ya Prof ya, dari yang disampaikan Prof tadi. Sangat menyentuh sekali ya, luar biasa. Dan selalu ini di sesi pemaparan dari Prof itu selalu ada cerita alkemi ini ya Prof ya. Baik Prof, kita lanjutkan ya untuk pertanyaan selanjutnya Prof, dari Bapak Zuhraini, SDI Tombolo, Kabupaten Goa. Pertanyaannya Prof, penumbuhan akhlak mulia atau karakter merupakan tantangan besar bagi guru di masa pandemi ini. Adakah tips bagi guru agar penanaman karakter kepada murid dapat tetap terlaksana dengan baik Prof? Luar biasa. Salah satunya inilah kesempatan keluarga untuk menanamkan akhlak ya. Akhlak itu apa? Akhlak itu sesuatu yang sebetulnya seperti sikap, keluar secara spontan. Ya. Nah, keluarnya secara spontan, sehingga tidak dipikir-pikir, keluar begitu aja. Nah, ini memang sejak kecil harus ditanamkan yang namanya, kalau bahasa kita, sikap mental positif. Ya, jadi akhlak itu seperti itu. Akhlak yang mulia, bagaimana seseorang itu dalam terdesak spontan, tapi yang keluar itu bagus. Nah, itu yang tidak gampang. Ini harus dididikkan sejak kecil. Dan salah satu dengan teknologi informasi, kita bisa mengambil video-video
yang bagus-bagus tadi ya kan, di YouTube yang Betul sudah ada sekali, ya kan. Prof. Itu sangat menyentuh, dan kalau nggak menggunakan cerita ini, seperti cerita nenek saya hingga saat ini nggak pernah lupa, karena cerita itu menyentuh hati, menyentuh rasa tadi. Iya, luar Jadi biasa. kalau kita sudah bisa bercerita sampai menyentuh, itu yang paling kuat. Ya, dari pengalaman saya, ya yang menyentuh hati itu. Jadi Itu ya, Prof. Luar biasa. Dari yang menyentuh hati itu bisa langsung efeknya luar biasa nih sahabat guru sekalian ya, sampai hingga saat ini ya Prof ya, udah puluhan ya, tahun jadi ya Prof ya. Dan itu tetap terpatri dalam hati. Dan ini ada pertanyaan menarik selanjutnya, tapi sangat filosofis ini Prof, nggak sesuai apa-apa. dengan apa yang disampaikan Prof saat webinar pendidikan. Ini dari Ibu Rizky Amalia, PAUD Cerdas Ceria Deli Serdang. Pertanyaannya Prof, bagaimana caranya agar ruh, jiwa, dan jasad yang kita miliki dapat memberikan kekuatan positif kepada diri kita agar mampu mendidik dengan cara menyentuh ruh, jiwa, dan jasad mereka, Prof? Wah, luar biasa. Mantap sekali nih, Prof. Angel jawabannya. Tetapi kalau di dalam bahasa Al-Quran, yaitu wa nafakha fihi min ruhi, ya. Ya, aku tiupkan dan aku sempurnakan ruhku, oleh depak dikasih kurung ciptaanku. Nah, maka ini ditafsirkan kalau orang Jawa, kita itu pletianing Gusti, ya. Karena dari ruh ciptaannya Tuhan, Ya. atau ruhnya Tuhan, bisa juga seperti itu, tapi oleh depak diterjemah ciptaannya Tuhan. Ciptaan. Ini misteri sekali ya. Manusia, setiap manusia ya. Maka termasuk di film Battle of Surabaya itu saya masukkan. Jadi setiap manusia itu punya setitik ruh yang itu sangat suci karena dari Tuhan ya. Betul. Setiap manusia. Maka di dalam film Battle of Surabaya, John Wright itu kan punya kesempatan menembak Musa, tapi tidak dilakukan. Memang itu Suyanto membuat seperti itu karena dia punya ruh tadi, ya, punya setitik ya, hati nurani yang, nah cendelanya itu hati ya kan. Nah, cendelanya hati. Nah, kalau mata itu adalah cendelanya hati. Nah, ini mewakili yang bagian yang namanya indera. Jadi kalau memang kalau kita bahasanya kebahagiaan dari bawah dulu misalkan, bagaimana kita mempunyai kekuatan? Kalau Ki Hajar Dewantara kan ini yang namanya budi pekerti. Budi pekerti itu buah budi. Buah dari apa? Dari yang paling bawah namanya buah kemauan, keinginannya seseorang, ya kan? Kalau dalam bahasa ini, kalau dari buah kemauan ini, maka akan muncul yang namanya prestasi biasanya. Nah, seseorang itu punya prestasi, itu sudah seneng ya, itu kebahagiaan jangka menengah. Tetapi buah yang berikutnya, buah pikiran. Nah, apa yang dihasilkan? Memberi kontribusi biasanya. Nah, kalau seseorang itu memberi kontribusi, maka dia akan menerima kebahagiaan lebih tinggi lagi, jangka panjang. Jangka panjang. Nah, kemudian kalau lagi buah apa tadi? Buah perasaan atau buah hati. Apa itu hasil dari buah hati? Kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat baik kepada orang lain. Kalau seseorang ini berbuat baik, maka itu kebahagiaan yang abadi. Dan ketika kita meninggal, itulah yang akan kita bawa menuju surga harapannya. Dan setelah itu, inilah yang kita bawa menuju Tuhan kita yang luar biasa. Luar Nah, biasa. kalau ini kita miliki, luar biasa. Jadi kita bisa menghasilkan buah kemauan, buah pikiran, dan buah hati atau buah rasa, keluhuran budi, Iya, yang sangat luar biasa ya. Maka ini kebahagiaannya udah puncak ya, Puncak level tertinggi sekali. ya, Prof ya. Iya. karena dari situ ya, menuju ke ruh tadi. Iya, betul. Langsung hubungannya dengan Iya. Allah ya, dengan pencipta kita. Luar biasa sekali, Prof ya. Dan di sini ada pertanyaan menarik lagi, Prof, dari Bapak Bahtiar SPD.
SD Alam Insan Kamil. Pertanyaannya Prof, bagaimana cara menumbuhkan jiwa kreativitas anak di era digital tanpa mengesampingkan pendidikan akhlaknya, Prof? Ya, sebetulnya tadi jiwa ada tadi ya, eh, dari yang namanya buah kemauan, ya, kemudian buah pikiran dan buah hati. Disitulah kalau 3 buah ini masak, namanya budaya. Ya. Jadi budi yang masak itu namanya budaya. Nah, dari budi yang masak inilah munculnya kreativitas dan inovasi. Jadi dimunculkan dari situ sebetulnya ya. Nah, jadi kalau sudah budinya masak, luar biasa. Kalau membuat cerita, sentuhannya ada hatinya, pasti kuat sekali ya ceritanya ya. Ya, misalkan dia cerita yang Ahsanul Qasas, kisahnya Nabi Yusuf. Ini cara Tuhan bercerita. Ini yang perlu kita tiru dalam menulis naskah. Jadi pasti ada yang namanya metafora. Ya. Itu cara Tuhan. Dan itu kita harus lakukan. Ternyata orang Hollywood cara berceritanya juga kayak gitu. Ada metaforanya Ada ya. metaforanya. Misalkan, wahai ayahanda, kata Yusuf yang masih kecil itu, tadi malam saya bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud padaku. Jangan keras-keras kamu. Tapi ternyata ya kedengaran. Memang Tuhan sudah membuat skenario seperti itu bersama keluarga. Karena dijelaskan kamu akan menjadi orang begini, orang hebat. Ya, ternyata kedengaran ini. Ya, ini bersama keluarga. Wahai ayahanda Yusuf, besok mau saya ajak untuk bermain-main ya. Dan ternyata memang seperti itu skenarionya Tuhan. Dan akhirnya di bagian akhir setelah Nabi Yusuf menjadi Al-Aziz, menjadi raja di sana. Awalnya jadi bendahara negara, tapi akhirnya menjadi Al-Aziz, menjadi raja. Yeah. Maka dengan segala cara, karena sudah tahu kalau ini keluarganya itu, sebelum kamu membawa kedua orang tuamu ke sini, kamu akan saya hukum. Kurang lebih. Setelah kedua bapaknya Mesir, ya ayah ibu anda, sebetulnya saya Yusuf. Ya, setelah itu diletakkan di singgasana bapaknya dan ibunya, 11 saudaranya bersujud. Ya Allah, inikah yang engkau masuk? 11 bulan, bintang dan matahari sujud padaku. Kejawab. Iya, terjawab sudah ya Prof ya. Ya, luar biasa sekali. Tadi itu kita berbicara tentang pendidikan akhlak ya di era digital ini ya Prof ya, yang tentunya memang kadang bisa tergerus oleh zaman ya Prof ya, kalau misal nggak kuat nih antara pendidikan di keluarga maupun di sekolah. Nah sebenarnya ini yang paling utama nih pendidikan keluarga apa pendidikan di sekolah ya Prof ya? Iya, yang utama itu pendidikan keluarga sebenarnya. Sekolah itu kan aslinya kan memanfaatkan waktu luang. Iya, harusnya ya Prof ya. Ya. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara kan keluhuran budi, kemasakan budi ya, atau pendidikan karakter dan pendidikan keluarga. Oke. Ini 3 pendidikannya ala Ki Hajar Dewantara. Saya rasa sangat bagus sekali. Iya. Ya, jadi justru ketika pandemi ini saatnya keluarga berperan ya, berperan besar tentunya. Terutama yang berkait dengan akhlak tadi. Iya. Betul. Karena ya kalau akhlak Nabi itu kalau diringkas sederhananya, kalau Muhammad itu akhlaknya kan Al-Quran, susah gitu. Iya. Kita ambil aja misalkan yaitu fabima rahmati minallahi ta'alahum walau kunta fadal ghalidal qalbi lang fadu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza asamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini aja udah luar biasa, disebabkan rahmatnya Allah. Engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Nah, akhlak pertama ini hati yang lembut. Enggak mudah menjadi orang yang hatinya lembut, iya kan? Hati yang lembut ini nomor 1. Ya, setelah itu fa'fu anhum, ya, termasuk mendoakan dan memohonkan maaf, menjadi seseorang yang kalau bahasa manajemen sikap mental positif dan suka mendoakan orang lain dan memaafkan. Bahkan Rasul juga memberikan contoh kan tentang memaafkan. Ya. Suatu saat ya
ada musuhnya. Seorang dia membawakan makanan. Ketika Rasul sudah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah putrinya. Kan Mbak Arsi suka cerita, dan dia tak ceritain. Kemudian, wahai Aisyah, adakah yang dilakukan oleh Rasul tapi belum pernah aku lakukan? Ada ya ayahanda. Apa itu? Di pojok itu ada pengemis buta. Setiap pagi Rasul biasanya menyuapi pengemis buta itu. Itu yang belum ayah lakukan. Baik, Aisyah, berikan makanan. Hari ini aku akan menyuapi dia. Ya kan? Kemudian diberikan makanan oleh Aisyah, dibawa menuju ke tempat pengemis buta itu. Nah, setelah di situ langsung dimasukkan ke dalam mulutnya karena nggak tahu ya. Iya. Pengemis buta itu menamparnya. Prues, gitu. Siapa kamu? Kamu kasar sekali. Ya. Siapa kamu? Aku Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya orang yang memberi makan aku itu makanannya dilembutkan lebih dahulu. Setelah itu dimasukkan ke dalam mulutku. Sebelum memberikan makanan, ia pijat-pijat dulu punggungku ini. Sedang kamu kasar sekali. Tapi satu pesanku. Jauhi yang namanya Muhammad itu. Karena itu membelah-belah Tuhan kita itu. Dia katanya punya Tuhan yang bisa mengalahkan Tuhan-Tuhan kita. Jauhi dia. Kata si pengemis buta itu. Kemudian setelah itu, apa hubungannya engkau dengan pengemis buta? Dengan orang yang selalu menyuapi aku sahabatnya. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Si pengemis buta itu terdiam sejenak. Orang yang selama ini berbuat baik padanya, selalu menyuapi setiap pagi, ia caci maki. Tapi Muhammad memaafkannya.